teman-teman semua, selamat datang di Otak Ukdi. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang berkaitan dengan THT, tapi ini juga berkaitan dengan neoplasma, yaitu karsinoma nasofaring. Nah, karsinoma nasofaring adalah suatu keganasan epitelial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik, lingkungan, dan infeksi virus Epstein-Barr. Nah, keganasan ini dipengaruhi oleh antigen HLA-A dan HLA-B. Karsinoma nasofaring terbanyak untuk ras Asia, yaitu Cina dengan perbandingan 30 orang dari 100.000 orang. Dan di RSHS ditemukan 2000 sampai 2004, yaitu 449 kasus. Nah, karsinoma nasofaring ini terjadi di fossa Rosenmuller di nasofaring yang meluas ke arah kavum nasi, basis kranii, fossa infratemporal, dan intrakranial. Nah, di sini kita akan melihat klasifikasi karsinoma nasofaring berdasarkan WHO, di mana terdapat 3 tipe dari CA nasofaring. Yang pertama yaitu tipe 1 yaitu squamous cell carcinoma, yang kedua yaitu non-keratinizing carcinoma tanpa lymphoid stroma dan dengan lymphoid stroma. Yang ketiga adalah karsinoma undifferentiated tanpa lymphoid stroma dan dengan lymphoid stroma. Itu berdasarkan WHO. Nah, ini berdasarkan tadi 3 tipe yang saya jelaskan, bisa dilihat teman-teman ya, gambaran histopatologisnya berbeda sekali. Jadi memang kalau untuk memastikan tipe CA nasofaringnya harus kita lakukan pemeriksaan histopatologis. Nah, di sini untuk kita bedakan persentase kasus antara 3 tipe CA nasofaring, mulai dari yang berkeratin, tidak berkeratin, dan undifferentiated. Dari persentase kasus, tertinggi adalah tipe yang undifferentiated, yaitu lebih dari 60%, sedangkan 2 tipe lainnya hanya 25% untuk yang berkeratin dan kurang dari 15% atau paling jarang pada yang tidak berkeratin. Sedangkan untuk jenis kelamin atau umur yang terkena, biasanya di semua tipe lebih sering atau lebih banyak terjadi pada laki-laki daripada pada perempuan, dengan usia onset yaitu pada dekade ke-6. Secara histologis, pada tipe berkeratin biasanya terdapat keratin, sedangkan tidak berkeratin tentu saja tidak terdapat keratin. Dan untuk yang undifferentiated, tidak terdapat keratin, namun terdapat mitosis dan komponen limfoid non-neoplasma. Secara pemeriksaan imunohistokimia, pada ketiga tipe biasanya terjadi peningkatan kreatin kinase dan tidak ada peningkatan LCA ataupun DES. Nah, keterkaitannya dengan infeksi dari Epstein-Barr virus, pada tipe yang berkeratin korelasinya lemah, sedangkan 2 tipe lainnya berkorelasi sangat kuat. Dan untuk sensitivitas terhadap terapi, biasanya pada tipe berkeratin dia radioresistance, sedangkan pada tipe tidak berkeratin biasanya dia lebih baik yaitu radioresponsif, namun bervariasi juga. Sedangkan pada tipe yang undifferentiated dia radiosensitif. Dan prognosisnya untuk 5 tahun kemungkinan hidup 5 tahun ke depan pada undifferentiated prognosisnya paling baik yaitu 60%. Sedangkan pada tidak berkeratin hanya 35-50%, dan pada tipe berkeratin harapan hidup 5 tahun ke depan sangat rendah yaitu 10-20%. Nah, ini adalah gambaran klinis dari pasien-pasien dengan CA nasofaring, di mana teman-teman bisa lihat ya di bagannya bahwa massa di leher merupakan salah satu gejala tersering dari CA nasofaring, di mana 60% pasien memiliki gejala berupa massa pada leher. Gejala tersering kedua yaitu rasa penuh dan rasa seperti tersumbat pada telinga, terdapat pada 41% pasien. Gejala yang paling sering ketiga yaitu hearing loss atau kehilangan pendengaran terjadi pada 37% pasien. Gejala lain yang sering terdapat yaitu nasal bleeding dan juga obstruksi nasal. Sedangkan gejala lain seperti nyeri pada telinga, nyeri pada kepala, nyeri leher, kehilangan berat badan, dan diplopia itu jarang ditemukan.
Nah, diagnosis dari CA nasofaring bisa ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Namun, diagnosis pasti harus dilakukan dengan pemeriksaan biopsi nasofaring dengan endoskopi, lalu diperiksa histopatologisnya. Nah, ini adalah anamnesa yang dapat kita tanyakan kepada pasien dengan kecurigaan ke arah CA nasofaring. Yang pertama harus kita tanyakan yaitu gejala hidung, berupa ingus yang bercampur darah, biasanya sedikit, atau epistaksis yang ringan yang bersifat unilateral. Yang kedua ada sumbatan hidung unilateral namun dapat menjadi bilateral. Dan yang ketiga adalah postnasal drip. Itu tadi gejala hidung, sekarang gejala telinga. Gejala telinga yang biasa terjadi yaitu rasa penuh atau gangguan pendengaran unilateral yang menetap. Yang kedua adalah tinnitus unilateral, dan yang ketiga adalah otalgia atau otere unilateral. Yang ketiga yaitu gejala leher. Gejala leher yang biasa ditemukan yaitu benjolan leher unilateral, namun dapat juga menjadi bilateral. Nah, gejala leher inilah yang paling sering terdapat pada pasien-pasien dengan CA nasofaring. Dan gejala lain yaitu gejala mata dan saraf, di mana pada gejala mata dan saraf biasanya terjadi keluhan seperti sakit kepala, diplopia karena gangguan nervus 3 dan 6, ptosis karena gangguan nervus 4, trismus karena gangguan nervus 5, parese lidah karena gangguan nervus 12, dan parese syaraf otak lainnya. Selain hasil anamnesis, kita juga harus melakukan pemeriksaan fisik yang lengkap dari THT dan kepala serta leher. Pemeriksaan fisik yang dapat kita lakukan yaitu pemeriksaan hidung dan nasofaring, THT lengkap dengan rinoskopi anterior dan posterior, dan juga nasoendoskopi atau nasolaringoskopi yang kaku atau fleksibel. Perhatikan pada HOMS, lesi intrakranial dan adanya pembesaran kelenjar leher atau limfadenopati servikal. Pemeriksaan kelenjar leher, kita harus menentukan lokasi, ukuran, kekenyalan, serta mobilitas dari kelenjar. Dan kita juga dapat memeriksa lesi intrakranial dengan memeriksa gangguan gerak bola mata atau diplopia, ptosis, trismus, dan juga parese lidah. Setelah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita selanjutnya akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosis. Yang pertama adalah pemeriksaan CT scan atau MRI, serta pemeriksaan serologi berupa IgA untuk VCA dan IgA untuk EA. Nah, setelah itu kita dapat menentukan stadiumnya dengan ronsen toraks, pemeriksaan laboratorium yaitu fungsi hati, ginjal, dan kimia darah, konsul ke bagian saraf dan mata, USG hati atau tulang bila perlu, dan pemeriksaan audiogram. Nah, ini adalah contoh gambaran CT scan dari CA nasofaring dengan stadium awal. Teman-teman bisa lihat yang ada di anak panahnya itu adalah gambaran massa tumornya. Nah, ini juga gambaran satu penampang koronal, yang satu penampang aksial dari CT scan pada CA nasofaring. Yang ini juga. Oke. Nah, tes diagnostik lainnya perlu juga dilakukan, misalnya untuk menentukan tipe 2 dan 3 CA nasofaring, yaitu diperiksa IgA antibodies untuk viral capsid antigen atau VCA yang telah disebutkan tadi. Yang kedua adalah IgG antibodies for early antigen atau EA. Tes prognostik yang dapat dilakukan yaitu dengan pemeriksaan Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity atau ADCC assay. Dengan titer yang semakin tinggi justru mengindikasikan prognosis jangka panjang yang lebih baik. Jadi justru kalau titernya tinggi itu harapannya lebih baik untuk pasien-pasien CA nasofaring. Nah, di sini namanya juga CA ya, sebagai keganasan tentu dia dapat bermetastasis. Biasanya metastasis tersering berdasarkan studi pada 2.600 orang, sel karsinoma nasofaring paling sering bermetastasis ke tulang, yang kedua yaitu ke paru-paru, yang ketiga ke liver atau hati, dan yang keempat adalah ke kelenjar getah bening terdekat. Sedangkan otak dan organ-organ lain itu jarang.
Nah, di sini untuk staging dari CA nasofaring kita gunakan staging berdasarkan AJCC, di mana ada staging T, N, dan M untuk menentukan derajat atau stage-nya. T itu menunjukkan tumornya, N adalah keterlibatan dari nodus, dan M adalah metastasis yang sudah dilakukan oleh tumornya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini untuk staging dari tumornya ada pembagiannya banyak dari segala aspek yang tadi, termasuk juga keterlibatan dari nodus limfatikus yang regional. Nah, ini untuk staging dari CA nasofaring mulai dari stage 0, stage 1, stage 2 AB, stage 3, hingga stage 4 ABC. Ini yang menentukan stagingnya yaitu faktor T tumor tadi, N atau nodus tadi, dan faktor metastasisnya. Dan metastasis biasanya baru ada pada stadium 4C. Nah, lalu kalau kita ketemu dengan pasien tumor atau CA nasofaring, yang harus dilakukan tentu saja merujuk pasiennya sebagai dokter umum. Dan terapi yang biasa diberikan yaitu radioterapi eksternal. Yang kedua adalah adjuvan brachyterapi untuk menentukan residual atau rekarensi atau kekambuhan. Yang ketiga adalah kemoterapi. Biasanya kemoterapi itu disertai dengan radioterapi paliatif. Dan yang keempat adalah imunoterapi. Tapi imunoterapi ini merupakan bisa dibilangnya future treatment, atau mungkin bisa di suatu saat akan bisa dibuat vaksinnya CA nasofaring, tetapi ini masih dalam penelitian. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai CA nasofaring. Semoga bermanfaat untuk ngasih pencerahan sedikit bagi teman-teman untuk belajar UKM-PPD-nya. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.